Setiap orang memiliki rahasia di dalam diri mereka. Kebanyakan mereka menyimpan sesuatu yang tabu dan terlarang untuk diungkapkan. Bagaimana jika mereka mengakui rahasia mereka di depan orang banyak? Kita akan melihat dan mendengar pengakuan terlarang dari banyak orang hanya di pengakuanterlarang.com. Pemirsa, kami telah menerima ribuan kisah dalam pengakuanterlarang.com. Kali ini kami akan menceritakan sebuah pengakuan dari seseorang, sebut saja namanya Diana. Dia adalah seorang wanita karir yang sukses. Tetapi di balik kesuksesannya itu justru menimbulkan malapetaka bagi orang lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ikuti kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Umurku 35 tahun. Sekarang aku bekerja di sebuah biro periklanan ternama di sebuah kota. Di kantor, aku orang yang cukup penting. Sebenarnya sih aku memiliki sebuah ganjal dalam hidupku. Dan ini yang sekarang mulai terus membayang-bayangiku. Cerita ini sebenarnya berawal dari beberapa tahun lalu sih. Aku punya seorang teman di kantor, namanya Astri. Aku dan Astri sebenarnya karyawan yang biasa-biasa saja. Sampai pada suatu hari perusahaanku mendapatkan sebuah proyek dari seorang relasi. Dan kebetulan aku dan Astri dipercaya untuk mengerjakannya. Ya, baik Pak. Tri, panggil pimpinan. Cepetan. Ya. Memang sih dia pintar. Aku tidak heran. Awalnya aku senang. Iya, tahu nggak? Apa sih Tri, anak kecil dia nggak jadi pimpro. Aku tahu nggak? Aku aja ngelamar kerja di sini nih, belum diangkat jadi pimpinan proyek. Tapi entah kenapa Astrid dengan cepat dipromosikan untuk naik jabatan. Tapi lama-lama aku jadi kesel sama dia. Aku iri aja. Aku rasa akulah yang seharusnya lebih pantas untuk memangku jabatan itu, bukannya dia. Tapi ya gimana lagi, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kayaknya pikiranku tuh udah gimana ya, aku sekilas aja punya pikiran yang kotor. Dan aku kayak diberi kesempatan gitu. Saya dengan Ibu Astri, Pak. Iya. Baik, Pak. Ya. Astri, kita dipanggil pimpinan sekarang. Yuk. Hari ini proyek kita sudah turun dan saya berharap kalian berdua yang akan menjalankan, terutama Astri yang bertanggung jawab terhadap proyek ini. Kamu Diana, tolong bantu dia, ya. Saya berharap saya titipkan proyek ini kalian kerjakan dengan baik dan membawa nama besar perusahaan kita. Kalian harus benar-benar serius, ya, dan laksanakan tugas ini supaya bisa maju perusahaan kita. Aku tahu caraku itu memang kotor. Aku sangat curang gitu bahkan. Jadi kita dapat proyek untuk pembangunan mega mall. Nah, pasti besar nih dananya. Jadi aku minta tolong kamu untuk menghitungkan budgetnya. Aku harus menghalalkan segala cara kan demi sebuah jabatan. Toh juga saling menjegal dalam sebuah pekerjaan yang bagiku juga sangat lumrah banget. Aku langsung tahu. Di situ melaporkan Astri telah melakukan penyelewengan dana proyek.
Di sini ada angka-angka yang nggak beres, Pak. Ini menurut saya markup pembengkakan biaya besar-besaran ini, Pak. Dan bisa merugikan perusahaan kita loh, Pak. Pada awalnya sih pimpinanku nggak percaya begitu saja. Tapi lagi-lagi dunia seperti berpihak pada aku gitu loh. Oke, gini. Asri panggil seterusnya. Ya? Sekarang. Ya. Asri, duduk. Dan jadilah si Astri dijadikan kambing hitam. Perusahaan rugi nih kalau seperti ini. Anggaran kamu buat mengada-ngada semua. Kamu markup data semua ini tentang anggaran ini. Maaf Pak, saya sebenarnya sudah melakukan tugas dengan baik Pak. Siapa bilang? Ini datanya semua nih. Ini siapa yang tangan semua ini? Saya. Kamu yang bertanggung jawab. Saya tidak bisa bertahan kamu seperti ini terus. Perusahaan rugi. Kamu sudah berkhianat sama saya dan perusahaan. Tapi Pak, benar demi Tuhan, itu bukan saya yang buat Pak. Tapi ini buktinya. Kamu pimpinan proyek di sini. Tolonglah Pak, coba dilihat lagi. Sudah ada Astri. Saya tidak bisa pertahankan kamu. Saya rugi kalau mempertahankan kamu. Dan akhirnya Astri dipecat dari kantorku. Kamu keluar aja dari ruangan saya. Aku gimana ya, langsung seolah-olah itu merayakan kemenanganku gitu. Langsung lega aja gitu rasanya begitu tahu, begitu dengar si Astri dipecat dari kantor. Tapi tiba-tiba aku ingat gitu sama Astri. Gimana gitu nasib Astri setelah dia dipecat dari kantor. Tapi kenapa juga sih aku peduliin dia gitu kan. Lagi pula dia kan pinter, gampang juga cari kerjaan lain. Toh juga masih ada suaminya kan. Kenapa aku harus repot-repot mikirin si Astri gitu. Toh sekarang aku udah merasa seneng. Aku seneng banget, aku merasa bahagia. Dan aku udah bisa merasakan apa yang Astri rasakan. Usahaku juga gak sia-sia gitu. Aku menikmati banget jabatanku yang saat ini. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah ketemu lagi dan tidak pernah tahu lagi kabar Astri. Sampai pada suatu hari, aku seperti tersambar petir gitu di siang bolong. Aku bertemu Astri. Tapi tidak seperti yang kubayangkan gitu. Ternyata